Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah dari Sistem Informasi 2018. Saya akan mengerjakan tugas di mata kuliah Enterprise Resource R04. Jadi di sini ada materi yang pertama yaitu TPS atau Transaction Processing System. Di sini ada pengertian TPS, yaitu sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System, disingkat TPS, adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya ada sejarah TPS. Sistem pemrosesan transaksi pertama adalah sistem American Airlines Sabre yang mulai beroperasi pada tahun 1960. Dirancang untuk memproses hingga 83.000 transaksi per hari. Sistem berlari pada 2 IBM 7090 komputer. Sabre berimigrasi ke IBM System atau 360 komputer pada tahun 1972 dan menjadi produk IBM pertama sebagai program Control Airline atau ACP dan kemudian sebagai Transaction Processing Facility atau TPF. Selain penerbangan TPF digunakan oleh bank-bank besar, perusahaan kredit, kartu kredit, dan jaringan hotel. Hewlett-Packard System Nonstop, sebelumnya Tandem Nonstop, adalah hardware dan software sistem yang dirancang untuk Online Transaction Processing atau OLTP. Diperkenalkan pada tahun 1976, sistem yang dirancang untuk proses transaksi dan memberikan tingkat ekstrim ketersediaan dan integrasi data. Karakteristik TPS di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama, jumlah data yang diproses sangat besar. Yang kedua, sumber data umum, internal, dan keluaran, terutama dimaksudkan untuk pihak internal. Yang ketiga, pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, harian, mingguan, dan sebagainya. Yang keempat, kapasitas penyimpanan basis data besar. Yang kelima, kecepatan pemroses yang diperlakukan tinggi karena volume yang besar. Yang keenam, umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu. Di sini ada tujuan TPS dibagi menjadi 4. Yang pertama, mencatat setiap transaksi yang terjadi, mempercepat proses yang terjadi dalam suatu perusahaan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, dan yang terakhir, meningkatkan kinerja dan layanan perusahaan. Selanjutnya ada model sistem pemroses transaksi, yaitu perangkat input dapat terdiri atas berbagai alat meliputi komputer, PAMTOP atau PDA, semua jenis telepon, dan facsimile. Terus yang kedua ada perangkat pemroses terdiri atas program komputer yang bisa dipasang di dalam mesin ATM, komputer, atau perangkat sejenis. Selanjutnya ada perangkat keluaran meliputi berbagai jenis monitor yang dapat menampilkan gambar atau tulisan, speaker atau untuk menampilkan informasi berbentuk suara atau pesan, atau printer untuk mencetak berbagai informasi yang perlu disimpan dalam jangka waktu lebih lama. Di sini ada contoh gambar model TPS. Selanjutnya ada kegiatan utama TPS. TPS mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat dapat berbentuk macam-macam, misalnya huruf, angka, tanda, bahkan gambar dan suara. Dengan adanya kemajuan di bidang komputer, data dicatat ke dalam sistem komputer, tidak lagi dalam bentuk aslinya, tetapi sudah diubah ke dalam bentuk digital yang hanya dapat dibaca oleh komputer. Data disimpan dengan suatu metode yang sistematis, sehingga sewaktu-waktu diperlukan lagi dapat diambil dengan cara cepat dan akurat. Selanjutnya ada data dapat dicatat dengan berbagai cara, yang masing-masing cara dapat dikelompokkan ke dalam metode langsung dan tidak langsung. Metode tidak langsung memerlukan keyboard, sehingga antara data asli dengan komputer ada data tambahan.
yaitu penekanan tombol keyboard oleh operator. Di sini ada cara pemrosesan pada TPS. Yang pertama, pemrosesan batch processing, yaitu transaksi ditumpuk dulu dan kemudian diproses belakangan pada waktu tertentu, misalnya pada waktu sore hari atau malam hari. Kelemahan pemrosesan batch A membuat basis data tidak pernah dalam keadaan terkini, karena seringkali terdapat data transaksi yang terlambat untuk dimasukkan ke dalam basis data. Selanjutnya ada pemrosesan online atau real time. Tidak ada penundaan pemrosesan, setiap transaksi terjadi segera dibukukan sehingga data selalu dalam keadaan mutakhir. Selanjutnya ada komponen sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama ada prosedur. Prosedur adalah serangkaian kegiatan yang sudah dibakukan untuk menangani suatu peristiwa atau transaksi. Selanjutnya ada prosedurnya adalah yang pertama pembeli memilih dan mengambil barang. Yang kedua membawanya ke kasir untuk diinput. Yang ketiga membayar. Lalu 4 membawa keluar barang belanjaannya. Yang kedua ada perangkat pemroses. TPS bertugas mencatat dan memproses data dalam jumlah besar. Pemrosesan memerlukan perangkat khusus agar dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan meyakinkan. Yang ketiga ada dokumen. Dokumen adalah media yang digunakan untuk mencatat data dan menghasilkan informasi. Dokumen dapat berupa hard copy atau misalnya formulir dalam bentuk cetakan di kertas maupun soft copy, misalnya tampilan di layar komputer dan suara yang dapat didengarkan melalui telepon. Yang kedua ada Material Requirement Planning atau MRP. Menurut Stepstone 2005, Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan jadwal produksi induk master production schedule untuk barang jadi atau produk akhir menjadi beberapa tahapan kebutuhan sub-EC, komponen, dan bahan baku. Tujuan penerapan MRP yang pertama ada mengurangi jumlah persediaan, yang kedua mengurangi waktu tenggang atau lead time produksi dan pengiriman ke pelanggan, yang ketiga komitmen pengiriman yang realistis kepada pelanggan. Sistem MRP, suatu sistem pada umumnya terdapat input dan output. Input daripada sistem MRP adalah Master Production Schedule atau MPS atau jadwal produksi induk, inventory status file atau berkas status persediaan, dan Bill of Materials atau BOM atau daftar material, sedangkan outputnya adalah Order Release Requirement atau kebutuhan material yang akan dipesan. Order Schedule, jadwal pemesanan material, dan Planned Order, rencana pesan di masa yang akan datang. Di sini ada berikut di bawah ini adalah 3 input penting pada Material Requirement Planning atau MRP atau perencanaan kebutuhan material. Dan ini contoh gambarnya. Yang pertama ada Master Production Schedule. Master Production Schedule atau jadwal produksi induk adalah suatu perencanaan yang terdiri dari tahapan, waktu, dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan manufacturing. Yang kedua ada Inventory Status File, yaitu inventory status file ini berkaitan dengan hasil perhitungan, persediaan, dan kebutuhan bersih untuk setiap periode perencanaan. Yang ketiga ada Bill of Materials atau BOM. BOM adalah sebuah daftar yang berisikan jumlah masing-masing bahan baku, bahan pendukung, dan sub-EC atau semi produk yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk jadi. Yang ketiga ada Sistem Informasi Area Fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berbeda yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Selanjutnya ada sedangkan dalam suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya seperti tampak dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi. Berdasarkan dari berbagai pengertian menurut para ahli, pengertian sistem informasi akuntansi atau SIA dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu kombinasi dari berbagai sumber daya yang dirancang untuk memproses data akuntansi dan keuangan yang ada dan mengubahnya menjadi
informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk mengambil dan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini ada subsistem sistem informasi akuntansi terdiri dari 5. Yang pertama, sistem pengeluaran, yang kedua sistem pendapatan, yang ketiga sistem produksi, yang keempat sistem manajemen sumber daya, dan yang terakhir sistem buku besar dan laporan keuangan. Yang kedua adalah sistem informasi keuangan. Berdasarkan dari berbagai pengertian menurut para ahli, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan juga merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Di sini ada berbagai subsistem, dibagi menjadi 5. Yang pertama, subsistem model sistem informasi keuangan, yang kedua subsistem input, yang ketiga subsistem informasi akuntansi, yang keempat subsistem audit internal, dan yang kelima subsistem intelijen keuangan. 3. Ada sistem informasi manufaktur. Definisi manufaktur secara umum adalah suatu aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai variasi sumber daya dan aktivitas perancangan produk, pembelian, pemasaran, mesin dan perkakas, manufacturing, penjualan, perencanaan, proses, production control, pengiriman material, support service, dan customer service. Yang kedua, sistem informasi. Manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Yang keempat adalah sistem informasi pemasaran. Suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Model sistem informasi pemasaran, subsistem input pemasaran. 5. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Fungsi SDM, sumber daya manusia, merupakan departemen atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengolahan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia seperti perekrutan, penerimaan, pendidikan, pelatihan, manajemen, dan penghentian dan administrasi tunjangan. Kegiatan utama SDM yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Dalam melakukan proses rekrutmen, ada hal-hal diperhatikan agar rekrutmen tersebut menjadi efektif, dibagi menjadi 3. Yang pertama, posisi atau jabatan yang diperlukan. Yang kedua, sebutkan gender yang diinginkan. Yang ketiga, rentang usia biasanya terkait erat dengan pengalaman kerja dan tingkat laku. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. 1. Mendapatkan kualitas dan kuantitas pegawai yang tepat. Yang kedua, memberikan informasi kepada pegawai. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang kewajiban dan tanggung jawab dari suatu jabatan. 3. Manajemen data. Manajemen data adalah suatu kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data. Yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Kegiatan penghentian berfungsi untuk mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi yang disebabkan karena banyak hal. Yang ketiga, electronic data interchange. EDI adalah transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Tingkat penerapan EDI. Yang pertama ada pemakaian tingkat 1, pemakaian tingkat 2, pemakaian tingkat 3. Tujuan electronic data interchange yaitu untuk memfasilitasi perdagangan dengan cara mengikat bisnis antara partner dagang. EDI meningkatkan proses manual untuk mempertukarkan informasi dengan bidang bisnis lainnya dalam berbagai cara. Misalnya data hanya perlu untuk dimasukkan satu kali saja, kemudian data tersebut bisa digunakan oleh pihak pengirim barang, manajer kantor, dan lain-lainnya.
Hal yang menentukan apakah perusahaan akan proaktif atau reaktif. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama tekanan persaingan, yang kedua kekuasaan yang dilaksanakan, yang ketiga kebutuhan intern, dan yang keempat dukungan manajemen puncak. Manfaat elektronik data interchange atau EDI dibagi menjadi 6. Mengurangi kesalahan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan hubungan dengan mitra dagang, meningkatkan pelayanan pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.